Kadek Raisutareningsih dari kelas MA 18B2 dengan konsentrasi yang saya ambil yaitu manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari salah satu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan materi yang saya ambil yaitu financial distress. Lanjut yaitu financial distress. Apa sih itu financial distress? Nah, financial distress itu adalah kondisi di mana sebuah perusahaan mengalami krisis keuangan dan gagal memenuhi kewajibannya kepada debitur karena tidak memiliki dana untuk meneruskan bisnis mereka. Nah, kondisi ini disertai dengan penurunannya laba serta aset tetap dan biasanya terjadi menjelang kebangkrutan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pengertian financial distress menurut para ahli keuangan dunia dan Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian financial distress menurut Brigham dan Dapes pada tahun 2002. Financial distress dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi jadwal pembayaran atau ada indikasi bahwa perusahaan belum bisa menunaikan kewajiban. Yang kedua yaitu financial distress menurut Dasono dan Azhari pada tahun 2005. Financial distress yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo dan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga yaitu financial distress menurut Gamayuni pada tahun 2011. Financial distress adalah kondisi sulit keuangan atau likuiditas yang merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan di sebuah perusahaan. Yang keempat, financial distress menurut Platt dan Amalia pada tahun 2002. Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan pada sebuah perusahaan dan terjadi sebelum kebangkrutan. Yang terakhir yaitu financial distress menurut Santoso pada tahun 2007. Financial distress merupakan kondisi kesulitan dana untuk memenuhi kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai menjadi serius sehingga utang lebih besar daripada aset. Yang ketiga yaitu apa sih penyebab dari terjadinya financial distress? Di sini saya akan menjelaskan 3 penyebab dari terjadinya financial distress. Yang pertama yaitu kesulitan arus kas. Ini terjadi karena penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi keuangan perusahaan. Selain itu, kesulitan arus kas juga bisa disebabkan karena adanya kesalahan manajemen ketika mengolah aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu besarnya jumlah utang. Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang di masa mendatang. Ketika tagihan jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut, maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah melakukan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut. Yang ketiga yaitu kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan dalam beberapa tahun. Nah, dalam hal ini merupakan kerugian operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat karena beban operasi lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan. Yang keempat yaitu jenis-jenis financial distress. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 jenis dari financial distress. Yang pertama yaitu economic failure. Economic failure merupakan pendapatan perusahaan tidak bisa menutupi biaya total termasuk di dalam biaya modal. Yang kedua yaitu business failure. Business failure merupakan kondisi ketika perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi banyak kerugian akibat ketidakmampuan membayar hutang perusahaan. Yang ketiga yaitu technical insolvency. Di sini, technical insolvency adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban utang ketika jatuh tempo. Yang
keempat yaitu insolvency in bankruptcy. Pada jenis ini, nilai buku perusahaan melebihi nilai pasar asetnya. Yang terakhir yaitu legal bankruptcy. Kondisi ini perusahaan secara resmi dinyatakan bangkrut oleh hukum. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya financial distress? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya financial distress. Nah, di sini pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover. Maksudnya agar perusahaan mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik, serta dapat memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang. Pihak manajemen yang dianggap mendeteksi financial distress lebih awal, kemudian bertindak aktif menganalisa penyebab financial distress dan menerapkan strategi pemutaran yang tepat, akan jauh lebih dapat mengendalikan kondisi tersebut. Financial distress bisa merugikan perusahaan jika tidak segera dikendalikan. Nah, kerjasama antara manajemen dan pimpinan perusahaan dibutuhkan untuk menghindari